Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Panji Sumirang dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi saya. Ya, kita langsung saja dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma la sahla illa maja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba iza syi'ta sahla wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ya, langsung saya akan menyampaikan materi kami. Pengertian esai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1988-236, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulis. Esai adalah penulis esai. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Badudu Zain, esai merupakan karangan yang berbentuk prosa yang membahas masalah selayang pandang dari sudut pandang penulis, harus dibedakan dengan kritik. Dalam Kamus Dewan 1996-344, esai adalah karangan prosa yang biasanya lebih pendek dari esai atau disertai tentang suatu tajuk. Dalam Kamus Istilah Sastra A.R. DKK 1994-71, esai adalah karangan pendek yang bersifat subjektif tentang tema atau topik tertentu, biasanya dalam bentuk prosa yang bersifat interpretatif. Selanjutnya, tipe-tipe esai. Esai deskriptif. Esai deskriptif biasanya bertujuan menciptakan kesan tentang seseorang, tempat, atau benda. Esai eksploratory. Esai ini menjelaskan subjek ke pembaca, biasanya dilengkapi dengan penjelasan tentang proses, membandingkan dua hal, identifikasi hubungan sebab akibat. Esai naratif menggambarkan suatu ide dengan cara bertutur. Kejadian yang diceritakan biasanya disajikan sesuatu urutan waktu. Esai dokumentatif memberikan informasi berdasarkan suatu penelitian di bawah suatu institusi atau otoritas tertentu. Esai pribadi hampir sama dengan esai cukilan watak, akan tetapi esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Ya, selanjutnya, bahasa esai. Bahasa esai yaitu baku. Kata baku merupakan struktur yang digunakan sesuai dengan akidah bahasa Indonesia. Baku baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Logis merupakan ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima oleh akal. Ringkas merupakan ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan. Runtun merupakan ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Denotatif merupakan kata yang diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan. Selanjutnya, bagian-bagian esai. Pendahulu yang berisi latar belakang informasi yang mengidentifikasi subjek bahasan dan pengantar tentang subjek yang akan dinilai oleh si penulis tersebut. Tubuh esai menyajikan seluruh informasi tentang subjek adalah bagian akhir yang memberikan kesimpulan dengan menyebutkan kembali ide pokok. Bagian akhir adalah bagian akhir memberikan kesimpulan dengan menyebutkan kembali ide pokok, ringkasan dari tubuh esai, atau menambahkan beberapa observasi tentang subjek yang dinilai oleh si penulis. Ciri-ciri esai yaitu
Berbentuk prosa artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Singkat, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya khas yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. 4. Selalu tidak utuh. Artinya penulis memiliki segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. 5. Memenuhi keutuhan penulisan. Walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan, mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai ke pengakhiran. Keenam, mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Yang membedakan esai dan jenis karya sastra yang lain adalah ciri personal. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang kediriannya, pandangannya, sikapnya, pemikirannya, dan dugaannya kepada pembaca. Ya, selanjutnya langkah-langkah membuat esai. 1. Menentukan tema atau topik. Kedua, membuat outline atau garis besar ide-ide yang akan kita bahas. Ketiga, menulis pendapat dan kalimat singkat dan jelas. Keempat, menulis tubuh esai. Memulai dengan memilah poin penting yang akan dibahas. Kelima, buat beberapa subtema pembahasan. Keenam, pengembangan subtema. Ketujuh, membuat paragraf pertama yang sifatnya sebagai pendahuluan. 8. Menuliskan kesimpulan. Ke-9, memberikan sentuhan akhir pada tulisan. Selanjutnya, struktur penulisan esai. Pertama, pendahuluan. Di dalam pendahuluan, kita dapat mengungkapkan topik atau tema yang akan dibahas dalam keseluruhan esai. Unsur-unsur yang ada di dalam pendahuluan adalah latar belakang dan pendapat pribadi penulis mengenai tema yang akan dibahas secara lebih jelas dan detail pada bagian selanjutnya. Yang kedua, isi atau pembahasan. Isi atau pembahasan adalah bagian dari esai yang menjelaskan tema, topik, tulisan secara lebih detail. Ketiga, kesimpulan atau penutup. Kesimpulan adalah bagian akhir dalam esai. Dalam bagian ini menyimpulkan berisi kalimat yang merangkum apa yang sudah disampaikan, atau di pendahuluan dan pembahasan. Selanjutnya, tujuan penulisan esai. Tujuan menulis esai adalah meyakinkan pembaca untuk percaya terhadap pendapat kita tentang sebuah kejadian. Menulis esai tidak perlu terlalu mendalam sampai pada teori-teori, cukup ringan saja dan tidak membatasi penggunaan bahasa yang sangat baku. Selanjutnya, kesimpulan. Esai adalah salah satu cara penulisan dalam genre non-fiksi yang patut dipelajari karena gayanya yang santai namun menonjol. Bagi penulis lepas, esai merupakan cara mengekspresikan kritik sosial yang menyenangkan namun masih tetap dianggap nyata non-fiksi. Tipe-tipe esai adalah esai deskriptif, esai ekspositori, esai naratif, esai dokumentatif, dan esai pribadi. Bahasa esai baku, logis, ringan, runtun, dan denotatif. Ciri-ciri esai berbentuk prosa, singkat, memiliki gaya pembeda, selalu tidak utuh, memenuhi kebutuhan penulisan, mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Ya, sekian penyampaian saya pada hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.